Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Sebelum masuk pada materi, kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Nur Syamsul MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Perkenalkan, kami dari kelas Ekonomi Syariah 1 semester 6, kelompok 2, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palu. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Siti Wasilah dengan NIM 183120016. Yang kedua ada Ulfatun Nikmah dengan NIM 183120017. Yang ketiga ada Rizal Fajri dengan NIM 183120031. Yang keempat ada Rosvia Nur Saleh dengan NIM 183120010. Yang kelima ada Mulyadin dengan NIM 183120239. Yang keenam ada Iin Syafitri dengan NIM 183120013. Dan yang terakhir ada Sri Devi dengan NIM 183120032. Instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Pengertian zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim, balik atau belum, berakal atau gila, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun atau haul untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikas, dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya. Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan. Yang pertama, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzaki. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan karakteristik zakat, maka fungsi penting zakat yakni sebagai pemerataan ekonomi melalui penyaluran harta dari kaya ke miskin. Maka perlu diupayakan integrasi zakat dapat digunakan dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat disalurkan menjadi sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional pada aspek yang pertama, pendidikan. Melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah, peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan. Yang kedua, kesehatan.
Kesehatan diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan unit kesehatan di daerah-daerah, khususnya daerah terpencil dan daerah yang banyak terdapat masyarakat miskin melalui pencegahan penanggulangan rawan gizi rendah. Yang ketiga yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan difokuskan pada pembiayaan program tanggap darurat bencana, bantuan sosial, panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti lainnya, serta yang dikelola dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dan yang keempat, ekonomi mikro. Ekonomi mikro difokuskan pada pembiayaan program-program dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro, pengembangan usaha mikro, pemberdayaan kaum duafa atau masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut. Zakat merupakan kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak pada umumnya merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara, sedangkan pajak pada umumnya dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama, maupun warna kulit. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dihindarkan. Sebaliknya, pajak dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Yang keempat, sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah, serta tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah. Sebaliknya, sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintahan suatu negara. Yang kelima, butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta tak seorang pun atau pemerintah manapun mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengubah ketentuan tersebut, sedangkan pembelanjaan pajak dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintahan. Yang keenam, zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima oleh fakir miskin, sedangkan pajak memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus pada orang miskin, dan mungkin dalam keadaan tertentu lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Penerapan sistem zakat mempunyai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Yang kedua, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dan yang keempat, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Manfaat individu dari zakat adalah membersihkan dan mensucikan mereka yang membayar zakat. Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu peranan zakat di dalam ekonomi makro suatu negara sangatlah signifikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, terutama dalam meningkatkan konsumsi agregat untuk menaikkan tingkat pendapatan negara tersebut. Atau dalam kondisi tertentu, hasil pengumpulan zakat, infak ataupun sedekah yang dikelola resmi oleh lembaga negara akan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran negara akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memperbesar atau memperkecil penerimaan, memperbesar atau memperkecil pengeluaran, atau kombinasi keduanya untuk tujuan kestabilan ekonomi. Mengintegrasikan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara berarti membantu pemerintah meningkatkan pendapatan untuk kestabilan ekonomi tersebut. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara.
Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam penyajian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.